jemaat yang dikasihi Tuhan, senang sekali bisa menjumpai Bapak Ibu Saudara semua dalam ibadah online pada Minggu pagi hari ini. Mari kita sama-sama mulai ibadah ini, kita siapkan hati kita untuk kita menyembah dan memuji Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah, ya Bapa kami, Tuhan kami yang kami sembah. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih pemeliharaan-Mu dalam hidup kami. Penyertaan-Mu Tuhan yang tidak pernah habis dalam hidup kami ya Allah. Kalau pagi hari ini kami datang, kami membawa rindu kami membawa pujian kami di hadirat-Mu Tuhan. Karena kami ingin menyenangkan hati-Mu Tuhan Yesus. Tuhan kami undang Roh-Mu untuk bertahta di atas setiap pujian umat-Mu Tuhan. Layakkan kami menjadi penyembah-penyembah-Mu yang menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kau sendiri yang beracara, Kau sendiri yang memulihkan setiap kami Tuhan. Kau memberikan kelegaan untuk setiap hati kami Tuhan. Memulihkan jiwa kami. Karena kami tahu Kau sumber pertolongan kami. Terima kasih Tuhan. Mari jemaat yang siap memuji, memuliakan Tuhan. Sama-sama kita katakan, amin, haleluya. Kami terima janji-Mu Tuhan saat kami memuji dan menyembah-Mu. Seluruh bumi, Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan, haleluya ku bersorak. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Seluruh bumi, Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan, haleluya ku bersorak. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Memberiku
selalu ada buat kami Tuhan. Tidak pernah Kau meninggalkan kami sekalipun Tuhan. Kau tunjukkan kasih setiamu Tuhan untuk kami anak-anak-Mu. Saat ini kami mau datang Tuhan. Kami mau sentuh hati-Mu Tuhan Yesus. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, tulus dalam dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Engkau setia. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Maka tenang jiwa kami bersama-Mu Tuhan. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Dari harta, Kaulah segalanya. segalanya.
Bapa, terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu, buat kasih-Mu. Sebentar kami akan mendengar firman Tuhan, biar Engkau berbicara pada setiap kami, supaya kami Tuhan boleh bertekun dalam iman dan mencapai garis akhir, memperoleh mahkota abadi dari Tuhan. Dalam nama Yesus, amin. Shalom saudaraku, hari ini kita akan kembali belajar firman Tuhan. Saudaraku, banyak orang berusaha memahami apa sih arti hidup ini. Ada di Alkitab saudaraku metafora, persamaan, perbandingan hidup ini seperti apa. Salah satunya adalah hidup itu adalah suatu pertandingan iman saudaraku. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema Jadilah Pemenang. Mari baca dengan saya 1 Korintus pasal 9 ayat 24 sampai 27. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Saudaraku, untuk menjadi pemenang, saudara saya harus melakukan 3 hal paling tidak. Yang pertama adalah turut berlari dalam pertandingan iman. Dalam Ibrani 12 ayat 1 sampai 2 dikatakan, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Saudaraku, Alkitab mengibaratkan hidup ini seperti suatu perlombaan, saudara, perlombaan lari, pertandingan yang diwajibkan bagi saudara saya. Saudara saya harus turut berlari dalam pertandingan iman ini hingga mencapai garis finish, garis akhir. Untuk menjadi pemenang, saudaraku, saudara dan saya tidak boleh tidak berlari. Saudara saya harus berlari. Dalam pertandingan, saudaraku, ada banyak peserta. Dan orang yang menjadi pemenang, juaranya adalah orang yang pertama mencapai garis finish. Juara 1, juara 2, juara 3, itu orang-orang yang paling cepat. Nggak bisa menjadi pemenang hanya asal-asalan lari. Saudara saya harus berlari secepat-cepatnya, sebisa-bisanya. Dengan setelah berlatih, bertekun dalam latihan, kemudian dalam perlombaan, saudara saya harus berlari sebegitu rupa sehingga kita beroleh juara, pemenang. Saudara saya diwajibkan untuk berlomba dengan tekun dalam perlombaan iman selama kita hidup dunia ini sampai garis akhir kita hari terakhir di muka bumi ini. Saudara saya harus turut berlari dalam pertandingan iman ini. Mulai dengan iman kepada Yesus, dengan mata tertuju pada Yesus, dituntun oleh Roh Kudus setiap hari. Tuhan Yesus memimpin kita dalam iman yang membawa iman kita kepada kesempurnaan. Yang kedua, saudaraku, untuk menjadi pemenang, saudara saya harus berlari dengan tujuan, yaitu untuk memperoleh mahkota hadiah sorgawi. Saudaraku, hadiah mahkota surgawi adalah memenangkan keselamatan kekal. Keselamatan saudara saya di dalam Kristus ada keselamatan kekal. Alkitab mengajarkan kita diselamatkan dalam pengharapan, saudaraku. Tuhan Yesus sudah mati buat kita, bagi dosa kita. Yesus sudah bangkit dari antara orang mati membenarkan kita. Kita diselamatkan oleh iman kepada Kristus. Ya, roh kita diselamatkan karena iman. Jiwa kita sedang diselamatkan, dikuduskan oleh Tuhan. Tapi tubuh saudara saya belum diselamatkan. Keselamatan yang Tuhan mau ada keselamatan yang total, roh, jiwa, dan tubuh. Kapan tubuh kita diselamatkan? Yaitu pada hari kebangkitan, saudaraku. Ketika Yesus datang kembali kedua kali, orang yang mati dalam Tuhan akan dibangkitkan tubuhnya. Rohnya yang ada di Firdaus bersatu dengan tubuhnya, mengenakan tubuh kemuliaan. Kalau saudara saya masih hidup, ketika Yesus datang kembali kedua kali, yang mati lebih dulu bangkit, kemudian kita yang masih hidup akan diubahkan dalam sekejap mata, mengenakan tubuh kemuliaan. Itulah hari pemuliaan, itulah hari keselamatan yang kita nantikan, saudaraku. Kita harus berlari dalam pertandingan iman ini sampai garis akhir. Pelihara iman kita, saudaraku.
Berlarilah begitu rupa sehingga kita menjadi juara. Di Alkitab saudaraku, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita bahwa kita harus menjadi pemenang. Mari baca dengan saya janji Tuhan Yesus kepada 7 jemaat kitab Wahyu. Yang pertama Wahyu 2 ayat 7 kepada jemaat di Efesus. Tuhan Yesus berkata, siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh Kudus kepada jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Barang siapa yang menang. Kemudian di Wahyu 2 ayat 11 kepada jemaat di Smyrna. Tuhan Yesus berkata, siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa dikatakan Roh Kudus kepada jemaat. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Barang siapa yang menang, saudaraku. Wahyu 2 ayat 17 dikatakan kepada jemaat di Pergamus, siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, kepadanya akan kuberikan dari mana yang tersembunyi, dan aku akan mengaruniakan kepadanya batu putih yang di atasnya tertulis nama baru yang tidak diketahui oleh siapapun selain Allah yang menerimanya. Kemudian kepada jemaat di Tiatira, Wahyu 2 ayat 26, dan barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya, kepadanya akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa. Jadi yang menang akan berkuasa atas bangsa-bangsa ini. Kemudian Wahyu 3:5 kepada jemaat di Sardis, barang siapa menang ia akan dikenakan pakaian putih demikian, aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya kepada yang menang. Wahyu 3:12 kepada jemaat di Philadelphia, saudaraku. Barang siapa menang, yang kujadikan suatu guru di dalam bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ, dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku yaitu Yerusalem baru, yang turun dari sorga dari Allahku, dan namaku yang baru. Kemudian Wahyu 3:21 kepada jemaat di Laodikia, Tuhan Yesus berkata, barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Barang siapa menang, Nikon, pemenang. Saudara saya ditentukan Tuhan Yesus menjadi pemenang-pemenang, saudaraku. Untuk menjadi pemenang, saudara saya harus berlari begitu rupa. Berlari dengan tujuan dalam hidup ini, saudaraku. Mencapai garis akhir. Berlari untuk mencapai hadiah sorgawi, yaitu mahkota sorgawi. Selamatan kekal, saudaraku. Dan Tuhan Yesus menegaskan lagi di Wahyu 21 ayat 7. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini. Dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Di akhir zaman, saudaraku, ada peperangan. Iblis bersama pengikutnya menyerang orang-orang kudus. Kita baca di Wahyu 17 ayat 14. Mereka akan berperang melawan anak domba, tetapi anak domba akan mengalahkan mereka, karena ia adalah Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala Raja. Perhatikan baik-baik. Mereka bersama-sama dengan Dia, Yesus Kristus, juga akan menang, yaitu mereka yang terpanggil, yang telah dipilih, dan yang setia. Mereka yang terpanggil, mereka yang telah dipilih, dan yang setia, saudaraku. Saudara dan saya harus setia mengiring Tuhan hingga garis akhir, sehingga nafas hidup kita terakhir, saudaraku, di muka bumi ini. Karena itu, mari saudaraku. Yang ketiga, untuk jadi pemenang, kuasai diri dalam segala hal. Paulus berkata, aku bukan berlari tanpa tujuan. Aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Saudaraku, perkataan Tuhan Paulus, jangan aku sendiri ditolak, itu seperti orang yang gagal dalam ujian. Dan ini bukan hanya kehilangan pahala, saudaraku. Karena ada di Alkitab peringatan, orang bisa akhirnya tidak mendapatkan mahkota dari Tuhan. Karena dia murtad, karena dia keluar, didiskualifikasi dalam perlombaan, dalam pertandingan iman. Dalam 2 Timotius 2:5 dikatakan seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Sama dengan kehidupan ini, saudaraku, ada peraturan-peraturan yang Tuhan tetapkan dalam hidup kita. Kalau saudara dan saya ingin mendapatkan keselamatan kekal, saudara harus bertobat, percaya kepada Kristus, beriman terus kepada Yesus, dan memelihara iman itu. Dan kita harus mengalami perubahan, pengudusan, saudara, hadir demi hari.
Saudaraku, menguasai diri dalam segala hal itu bicara soal apa? Tadi kita baca 1 Korintus pasal 9. Satu pasal sebelumnya di 1 Korintus pasal 8, Paulus mengajarkan kepada jemaat di Korintus, kalau kita mau menguasai dalam segala hal, salah satunya adalah saudara dan saya harus menyerahkan hak kita demi kepentingan orang lain. Jangan sampai iman kita membuat orang-orang imannya lemah itu tersandung. Kita jangan jadi batu sandungan. Kemudian kalau kita baca satu pasal setelah pasal 9 di pasal 10, Rasul Paulus menjelaskan bahwa apa yang terjadi di kitab suci, di orang-orang yang di perjanjian lama itu dituliskan menjadi contoh buat kita supaya kita tidak mengalami nasib seperti mereka, yaitu orang-orang yang tidak masuk tanah perjanjian, saudara. Mereka yang didiskualifikasi oleh Tuhan. Mereka harusnya masuk tanah perjanjian, tapi mereka binasa di padang gurun, tidak memperoleh apa yang Tuhan janjikan. Mereka melakukan 5 dosa. Dan Rasul Paulus memperingatkan kepada jemaat, jangan sampai kita juga melakukan hal-hal seperti itu, karena kita bisa dikeluarkan dari perlombaan iman, didiskualifikasi, gagal dalam ujian. Yang pertama adalah jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti orang-orang Israel di padang gurun. Mereka mati di padang gurun, saudara, karena menginginkan hal-hal yang jahat. Kedua, jangan kita menjadi penyembah berhala. Orang Israel di padang gurun menantikan Tuhan. Kok Tuhan lama ya? Kok Tuhan gak menyuruh Musa untuk bicara sama kita lagi? Hanya mereka apa? Bikin patung lembu emas, saudara. Menyembah dewinya orang Kanaan. Ini peringatan buat kita, saudaraku, orang-orang di akhir zaman ini. Kalau kita sudah ikut Tuhan Yesus, kita harus setia sama Tuhan. Jangan sampai karena Tuhan belum jawab doa kita, akhirnya kita mencari jalan lain, mencari kuasa lain, dewa-dewi lain. Itu penyembahan berhala, saudara. Jangan mengandalkan yang lain, andalkan Tuhan. Kemudian apa yang harus kita lakukan? Jangan kita melakukan percabulan. Orang Islam melakukan percabulan dan Tuhan hukum. Saudara harus menjauhi dosa percabulan. Jangan melakukan hubungan seks dengan yang bukan pasangan hidup kita. Dan yang belum menikah, kau harus bisa menahan diri. No sex before marriage. Tidak ada hubungan seks sebelum pernikahan. Seks itu adalah kudus yang Tuhan berikan buat suami dan istri. Dilakukan di luar pernikahan, itu percabulan, saudara. Dan kita harus menjauhkan diri dari dosa percabulan. Alkitab mengajarkan, dosa-dosa lain dilakukan di luar tubuh, tapi orang yang melakukan dosa percabulan berdosa sama tubuhnya sendiri. Yang keempat, dosa yang harus kita hindari adalah jangan mencobai Tuhan. Orang-orang Israel di padang gurun tidak percaya sama Tuhan lalu mencobai Tuhan. Karena itu Tuhan hukum. Dan terakhir adalah mereka bersungut-sungut, mereka mengeluh dalam hidup mereka. Ketika mereka mengalami hari-hari yang sulit, makan cuma mana saja, nggak ada air, mereka bersungut-sungut, lalu mereka ingin makan daging, bersungut-sungut lagi. Kok hidup seperti ini di padang gurun? Mereka mengeluh, mereka tidak percaya sama Tuhan, nah itu Tuhan hukum. Saudaraku, saudara saya harus menguasai diri kita. Kuasai tubuh kita seluruhnya, dari mata kita, tangan kita, kaki kita, mulut kita, saudara. Kita harus jaga. Bahkan Tuhan Yesus mengajarkan, kalau tanganmu yang kiri menyesatkan engkau, penggal, buang daripada seluruh tanganmu masuk neraka. Apa yang Tuhan Yesus ajarkan? Kita harus menguasai diri kita, bukan kita harus penggal tangan kita atau congkil mata kita. Yang Tuhan mau ajarkan adalah kita harus menguasai diri dalam segala hal. Jangan sampai keinginan tubuh ini, keinginan daging ini membuat saudara saya didiskualifikasi oleh Tuhan. Mari kalahkan daging kita. Tuhan Yesus berkata, barang siapa mau ikut aku, ya harus sangkal diri, sangkal keinginan dagingnya, pikul salib, mati bagi dosa, hidup bagi Allah, dan ikut aku. Follow me, kata Tuhan Yesus. Ikuti aku, ikuti cara hidupku. Bagaimana kita hidup melakukan kehendak Allah. Bagaimana kita hidup menyenangkan Tuhan, berkenan pada Tuhan dalam segala hal. Dan akhirnya kita bisa berkata seperti Rasul Paulus berkata, saudara, di 2 Timotius 4 ayat 7-8. Finishing well, mengakhiri dengan baik. Paulus berkata, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir, garis finish. Dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Jadilah pemenang, karena barang siapa menang, ia akan memperoleh semua yang Tuhan janjikan.
Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau adalah pemenang. Bahkan Engkau menjadikan kami lebih dari pemenang. Terima kasih untuk perlombaan iman yang diwajibkan bagi setiap kami. Para pendahulu kami telah menyelesaikan pertandingan dengan baik. Mereka menjadi saksi bagi kami seperti awan mengelilingi kami. Dan kami mau bertekun dalam perlombaan iman yang diwajibkan bagi kami. Kami mau turut berlari. Dan berlari begitu rupa hingga kami menjadi juara. Mencapai garis akhir, mendapatkan, memenangkan hadiah mahkota dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Beri anugerah-Mu supaya kami bisa menguasai diri kami, menguasai pikiran kami, perkataan kami, menguasai mata kami, telinga kami, mulut kami, hati kami, pikiran kami Tuhan. Tuhan Yesus, berikan anugerah-Mu buat jemaat-Mu, agar kami semua Tuhan boleh menjadi orang-orang yang menang dan memperoleh semua yang Tuhan janjikan. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu atas umat-Mu. Kami berdoa buat gereja Bethel Indonesia di Jalan Merak, cabangnya, Tuhan memberkati, hamba-hamba melayani, Tuhan memberikan anugerah, juga pengurus gereja Bethel Indonesia di pusat, maupun di seluruh pelosok di daerah, di seluruh dunia ini. Kami berdoa, beri anugerah-Mu Tuhan. Juga untuk gereja tubuh Kristus di seluruh dunia ini. Berikan kepada kami hati yang mengasihi Tuhan, berikan kepada kami Tuhan hati yang sungguh ingin menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk kota Bogor, biar Bogor boleh mengalami shalom Tuhan, biarlah kota ini boleh hidup dalam kebenaran, orang-orang penduduknya semua boleh takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat Indonesia, datang kerajaan-Mu di Indonesia, jadi kehendak-Mu Tuhan di bumi ini seperti di dalam sorga. Kekasih Tuhan Yesus, arahkan hati dan pikiran pada Tuhan, angkat kedua belah tangan-Mu, harapan terbaik dari Tuhan. Tuhan Allah memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus Kristus menyinari engkau dengan wajah-Nya, memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa di surga dan persekutuan Roh Kudus menyertai-mu selamanya. Maranatha, datanglah segera Tuhan Yesus. Semua rindu kedatangan Tuhan sama-sama berkata, amin.